Yang mendasari saya untuk ngajar di sini adalah karena memang dari awal kami didoktrin oleh guru-guru kami, oleh kiai kami ya. Ketika kalian atau kami mempunyai ilmu, mendapatkan ilmu dari guru, hendaknya kita mengamalkan apa yang kita dapat. Karena memang Kiai Muassis, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim itu telah memberikan kami pesan kalau sudah pulang nanti di rumah, sudah tamat di Lirboyo, hendaknya untuk ngedep dampar. Ngedep dampar dalam artian untuk menyebarkan ilmunya dakwah kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kafabihi dari Lirboyo Kediri. Saya di Lirboyo statusnya sebagai khodim atau pelayan di pondok ini. Ya, tugas sehari-hari bergelut dengan dunia pendidikan, pengajaran di Pondok Pesantren Lirboyo. Untuk sejarah Pondok Pesantren Lirboyo sendiri, Lirboyo didirikan oleh atau muassis pendiri Pondok Pesantren Lirboyo itu Kiai Haji Abdul Karim. Beliau sebenarnya aslinya bukan dari Kediri, tapi dari Magelang. Kemudian setelah menimba ilmu di Jombang di Mbah Hasyim Asy'ari, oleh Mbah Hasyim Asy'ari disuruh untuk atau dicarikan calon istri. Calon istri kebetulan dapatnya adalah putri dari Kiai daerah Kediri. Putrinya Kiai Soleh ya. Dan selang waktu Kiai Soleh kemudian mencarikan sebuah tempat untuk Mbah Abdul Karim, Mbah Kiai Abdul Karim. Kebetulan Lirboyo itu dulu masih berbentuk hutan ya. Angker, banyak begal, banyak preman. Banyak warga asli Kediri nggak mau tinggal di Lirboyo. Tapi Mbah Soleh itu berbeda. Beliau malah semacam mempunyai isyarah tanah ini tanah yang bagus untuk dibuat sebagai pondok. Karena beliau itu sempat mencium tanahnya kok harum. Ini kayaknya cocok untuk dibuat pondok. Akhirnya didirikanlah Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 1910. Kegiatan di Pondok Pesantren Lirboyo seperti prinsipnya Lirboyo memang backgroundnya adalah pondok salaf, pondok yang hanya fokusnya pada pendidikan salaf. Untuk secara besar Lirboyo ini mengaji, programnya program ngaji kitab sama ngaji Quran. Jadi mulai dari pagi mereka setelah sholat subuh mereka suruh untuk ngaji Quran. Setelah itu istirahat sebentar 1 jam. Lalu dilanjut untuk sekolah, ya, ada sekolah. Lalu setelah sekolah ada namanya praktek musyawarah. Musyawarah itu mempersiapkan pelajaran untuk besoknya, gitu. Jadi diskusi itu jam 2, ya. Nanti setelah jam 2 selesai sampai jam 4, lalu dilanjut kegiatan ekstra ngaji bandongan, ya. Jadi ngaji dengan ala-ala ulama-ulama dahulu. Guru pakai kitab, nanti anak-anaknya di sekeliling itu. Kegiatannya bisa di musola, di kelas, di rumahnya kiai, itu banyak kegiatan ekstra semacam itu. Nanti maghrib ngaji Quran lagi, malamnya itu juga diadakan musyawarah. Nanti ada juga kegiatan yang namanya Bahthul Masail. Ini yang mungkin sudah terkenal di Nusantara. Bahthul Masail semacam kayak menggali dalil-dalil hukum fenomena-fenomena terkini, seperti mungkin apa dalil
kripto, apa dalil rebonding, apa dalil Facebook, apa hukum daripada gala kalau saat ini, ya, apa hukum memindah makam, itu bisa didiskusikan dengan Basu Masail. Itu juga ajang untuk ajang untuk tukar berpikiran, tukar pikir, ya. Itu adalah salah satu kegiatan secara besar di Pondok Lirboyo. Yang mendasari saya untuk ngajar di sini adalah karena memang dari awal kami didoktrin oleh guru-guru kami, oleh kiai kami, ya. Ketika kalian atau kami mempunyai ilmu, mendapatkan ilmu dari guru, hendaknya kita mengamalkan apa yang kita dapat. Karena ilmu adalah sebuah amanah. Ilmu itu sebuah amanah yang harus kita telurkan, harus kita ajarkan kepada yang membutuhkan, ya. Karena konsep orang yang punya ilmu ini, ketika kita mengamalkan ilmunya, otomatis kita menjadi pribadi yang manfaat, pribadi yang manfaat kepada orang lain. Padahal sebaik-baiknya orang adalah manfaat kepada orang lain. Ketika ilmu kita bermanfaat kepada orang lain, otomatis ilmu kita sudah mempunyai semacam investasi. Investasi kelak ketika kita sudah meninggal. Kalau bahasa lain adalah investasi akhirat. Jadi ketika orang sudah meninggal, semua amal itu diputus. Semua amal diputus. Tidak bisa sampai kepada orang yang meninggal, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang solih, amal jariah berupa wakaf, dan yang terakhir adalah ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat inilah yang mendasari kami supaya kami tetap untuk selalu eksis dalam pendidikan, tetap selalu untuk menyebarkan ilmu, ya. Jangan sampai kita berpangku tangan, ya. Karena memang barang siapa yang belajar kemudian beramal dan mengamalkan ilmunya, maka oleh Allah akan diangkat sebagai derajat yang tinggi di Kerajaan Agung Langit nanti. Itu adalah dasar yang mendalami kami, selain dari beberapa pesan-pesan daripada para masyayikh, para kiai. Karena memang Kiai Muassis, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim itu telah memberikan kami pesan, kalau sudah pulang nanti di rumah, sudah tamat di Lirboyo, hendaknya untuk ngedep dampar. Ngedep dampar dalam artian untuk menyebarkan ilmunya, dakwah kepada masyarakat. Saatnya untuk ngaji Quran, monggo kamu bet. Lalu dahulu Kanjeng Nabi untuk menghukumi 6 atau 7 hari saja. Sawadikap, perkenalkan nama saya Abdul Salam, asal dari Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Sadat dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amin, asal dari Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fathul Munir, asal dari Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Bagus Anggoro, asal dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Asfia, saya berasal dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nica Uswatun Hasanah, saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya tertarik bergabung di Pesantren Lirboyo karena saya ingin memperdalami ilmunya lagi, ilmu agamanya. Saya tertarik dengan Pondok Pesantren Lirboyo ini dikarenakan kitabnya. Kitabnya itu kitab kuning yang susah dipelajari oleh orang-orang luar. Saya tertarik bergabung karena di sini ilmu agamanya tinggi dan bisa membuat saya itu dalam ilmunya. Saya tertarik mondok ke Lirboyo karena forum pengajarannya sangat baik dan mudah dipahami. Karena di sini terkenal dengan para alumni yang sangat hebat-hebat. Kenapa saya tertarik bergabung di Pondok Pesantren Lirboyo? Karena saya ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran yang memegang teguh norma-norma dan
hakikat bagaimana Al-Quran tersebut. Saya tertarik bergabung di Pondok Pesantren Al-Baqarah ini karena mungkin sistem Al-Qur'annya yang berbeda dari yang lain. Kegiatan belajar yang paling saya suka hafalan pelajaran, hafalan kitab. Pelajaran yang paling disukai oleh saya yaitu tentang sejarahnya Nabi Muhammad dan pedoman ke-N1. Kegiatan yang saya sukai itu pelajaran Tanwirul Hijah. Kegiatan belajar yang paling saya sukai adalah forum musyawarahnya. Kegiatan belajar yang paling disukai yaitu pelajaran Alfiah Ibnu Malik. Kegiatan belajar yang paling saya sukai di Pondok Pesantren Lirboyo adalah Fahmi Bisyauqin. Kegiatan Pondok Pesantren ini yang saya sukai itu Fahmi Bisyauqin. Jadi Fahmi Bisyauqin itu semacam deresan yang hatamnya 1 minggu sekali. Cita-cita saya mau menjadi ulama besar. Cita-cita saya itu menjadi tentara. Cita-cita saya itu bisa membawa ilmu yang saya pelajari ke rumah. Cita-citanya ingin menjadi wali. Cita-cita ingin menjadi seorang pendai besar. Cita-cita menjadi seorang guru agama. Cita-cita saya ingin menjadi generasi Qur'ani yang sesuai dengan syariat agama. Untuk harapan kedepannya, semoga Pondok Lirboyo semakin tetap eksis, semakin tetap jaya, dan tentunya semoga tetap bisa bermanfaat kepada seluruhnya, baik masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Tetap bisa membela negara, mempertahankan negara dari radikalisasi, dari paham-paham ekstremis, ya. Karena menurut kami, garda terdepan untuk keutuhan sebuah negara itu justru pondok pesantren. Kenapa? Pondok pesantren itu diajarkan bagaimana mempunyai rasa qanaah, alias qanaah kalau berbeda kalau beberapa kelompok. Satu kelompok itu mereka nggak mau dengan adanya kepemimpinan yang baru, harus kepemimpinan yang ini atau bagaimana. Di pondok pesantren diajari untuk terima apa adanya, makan keasinan nggak apa-apa ya dimakan, nasinya keras jadi dimakan, tidurnya di alas yang biasa dia diterima lah, mandi antri itu juga diterima karena memang diajarkan tentang arti qanaah, menerima apa adanya. Kalaupun nanti nggak terima, kalaupun nanti ada kritikan, jangan langsung demo, jangan langsung main anarkis, jangan langsung main bom atau bagaimana. Di pondok pesantren diajarkan dengan lemah lembut karena Allah telah mengajarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka berdua ini mau menyampaikan kritikan kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun sendiri sudah benar-benar orang yang benar-benar lacut, benar-benar jahat, ya. Itu benar-benar jahat lah, sudah nyata jahatnya. Itu Allah bilang kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut atau kritikan yang lembut, jangan barbar, jangan anarkis, ya. Ini yang benar-benar Fir'aun yang jahat, apalagi yang sifatnya masih jare-jare kata-katanya, ya. Katanya presiden kita ini antek asing, kan masih katanya belum jelas. Bisa jadi fitnah. Inilah garda terdepan keutuhan sebuah bangsa ya. Menurut saya yang paling depan adalah pondok pesantren. Diajarkan bagaimana mempunyai toleransi yang tinggi, ya, satu sama lain. Dan tentunya semoga juga bagi kami harapannya santri-santri Lirboyo ini bisa mengamalkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya kepada orang lain, dan bisa tetap istiqomah, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan para kiai, para masyayikh di Lirboyo semoga sehat, panjang umur, dan sehat selalu.